Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia jatuh. Apa kabar guys? Aku nggak lama ya, sejam aja ya. Ya sayang ya, karena aku ada kerjaan, oke. Dan nanti malam ada tawasulan. Jadinya siap-siap buat tawasulan ya guys. Apa kabar semua? Seriusan ya, bulan purnama energinya membuat aku pegal-pegal ya Allah. Aduh, subhanallah banget dah. Baik ya semua. Rivalino semua, Tika, ayo masuk semua, masuk. Laporan mama lo. Waalaikumsalam Linda. Ayo masuk. Masuk. Baru mulai. Itu diemin aja ya Rivalino ya. Nggak usah di iniin ya. Viti-viti yang aneh-aneh dia upload, nggak usah diin. Jadi nggak jelas. Jadi yang tadinya orang simpati jadi nggak simpati. Ya. Yang tadinya orang simpati jadi nggak simpati gitu loh. Halo. Ya. Yang tadinya kita simpati jadinya gimana ya? Paham ya? Aku karakter orang yang gak suka play victim soalnya. Kalau memang aku salah ya salah. Baru makan sayang aku. Serius loh, aku tuh semalam gak bisa tidur. Tidurnya itu baru abis subuh, sholat subuh baru tidur. Energinya. Soalnya bulan purnamanya terang banget semalam katanya. Pas bulan suro kan soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh juga aku dikasih inbox sama netizen juga ya, fansnya Uti. Dia katanya juga nulis di story, katanya awakening spiritual juga katanya. Lagi pembukaan, kan aku udah bilang portal. Alhamdulillah terkoneksi sih. Lapak mami buka lagi emberan say. Ayo tap-tap layarnya yang banyak biar VIP. Iya Mi, biarin aja. Alhamdulillah terkoneksi ya. Dia akhirnya ngerasa lah awakening spiritual. Jadi awkward, aneh hidup dia. Udah dimin aja. Kita narik aja udah. Ya, wajar kalau kita agak kecewa gitu. Cuman ya gimana, sifatnya seperti itu ya kan. Gitu. Yang penting kita bantu dia untuk lebih dewasa ya, lebih terbangun ya, gitu aja. Mungkin gak sih Mi dia begitu buat mengalihkan? Ya enggak lah, kalau gue bilang gini ya, kalau masalah Mbak Zita ya, kan dia udah tahu nih ya, si Feral ini artis. Nih gue juga nggak belain Fuji, nggak belain Feral ya. Kalau kita pakai logika gitu ya, si Feral ini kan artis sebelum Fuji lah gitu kan. Kalau masalah cuman pelukan kayak gitu selama nggak ciuman sih nggak ada masalah sih kalau gue ya. Kalau dipikir-pikir misalnya itu kan bini orang, laki orang. Kita nih hidup dalam dunia zaman apa gitu loh. Dan kita di negara mana gitu. Ya kan, kita di negara mana. Yang nggak kelihatan aja banyak gitu loh. Yang nggak kelihatan. Ya, laki orang sama temennya, sama temen lakinya. Banyak yang kayak gitu, cuman karena dia artis ya, jadi di videoin, jadinya gaduh. Tuh Uti bikin SG Mi dibilang lagi berada di Epos. Kan aku udah bilang terkoneksi. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah readingan aku 111. Udah biarin aja dulu. Biarin aja. Ya. Ya itu yang aku kadang bukan benci ya. Jadi bukan benci mau tinggal. Cuman kenapa sih you harus ikutin kemauan haters gitu loh. Kenapa jadi haus validasi itu doang? Takutnya orang jadi bosen, ujungnya jadi dilema sendiri, dibenci. Ya kayak kan ada petuah ya. Ketika kita mati akan mati sesuai kebiasaan kita. Jadi usahakan kebiasaan kita tuh yang baik-baik gitu loh. Paham gak maksud Mami nak?
gitu loh sayang. Enggak benci aku, enggak. Cuman ya udah belajar dewasa gitu loh. Belajar dewasa gitu. Aku nggak menangin Uti, nggak benci Uti, nggak benci Feral, cuman ya nggak menangin Feral juga gitu ya. Cuman ya udah, kita lihat aja kalau kita sayang sama seseorang itu kan, kalau kita udah bilangin dia nggak denger, kita cuman mantau, berdoa, ya kan? Kayak gitu loh, ya kan? Scorpio sayang, lo tau sendiri lah kalau water sign itu nggak jelas. Jadi apa ya? Melankolisnya berlebihan. Ya, ditambah lagi dia anak bontot. Dia punya ya seseorang yang dia sayang banget kan udah nggak ada di dunia. Ya wajar sih, cuman memang kita harus narik dia pelan-pelan dari sifat seperti itu. Iya, mancing tak giliran ntar Feralnya marah, ngambek, ya berpaling, tak sangkanya Feral yang jahat, gitu. Ya boleh sesuai dengan mood, tapi kan harus dilihat situasinya juga dong sayang. Belajar dewasa tuh kita bisa controlling mood kita, gitu. Kalau ngikutin mood mulu mah yang gak dewasa, kayak bocah, ya. Nggak dewasa jadinya. Teman itu memang pengaruh banget sayang, banget koneksi. Udah diemin aja, kita doain aja lah dia awakening spiritual, belajar dewasa. Karena mami udah bilang dia akan mengalami fase-fase di mana teman-teman yang tadinya sanjung dia, teman-teman yang dia anggap the best, pada akhirnya akan jadi pengkhianat buat dia. Dan disitulah dia akan belajar untuk mengoreksi diri, belajar untuk berdiri sendiri, belajar kesalahannya sendiri dari kesalahannya, belajar ke orang tua dan guru spiritual. Kayak gitu memang. Ya, kayak gitu. Ya, itu validasi. Validasi adalah seseorang yang haus pengakuan, orang yang haus dikejar-kejar, gitu sayang. Ya. Gitu. Ya. Jadi ya kita maklumin aja. Dulu juga Feral kan di fase seperti itu kan sebenarnya Feral, gitu loh. Demen dikejar wartawan dulu. Ya, ingat nggak guys? Ya kan? Sekarang kan dia sudah berubah. Semua orang tuh ada fasenya gitu loh. Ada bagiannya nanti. Betul, emang segitu emosinya lagi belum bisa stabil. Tapi kitanya juga harus bisa memikirkan, ini bagus nggak langkah seperti ini. Deketin orang tua gitu loh. Bagus nih mah, bagus nggak nih mah kalau aku bikin kayak gini mah gitu. Sangkut pautin orang tua aja lah. Taruh situ saya. Sangkut pautin tentang orang tua deh, kayak gitu. Lagi baca Facebook. Iya. Ya kan? Iya, Vera kan dulu petantang petenteng kan. Ya kan? Sekarang ya masaknya gitu loh. Ya kalau kalau Utinya gimana ya? Namanya anak bungsu sih ya, bontot ya. Jadi gimana ya, tau kan anak bontot kadang seenak udelnya gitu loh. Ya doain aja, kita coba untuk narik Uti biar berubah energinya lebih dewasa. Makasih ya Das, lebih lebih picky dengan teman. Sekiranya teman ini nggak bawa positif ke energi dia, ya dia yang menghindar lah. Allah jauhkan dia dari teman-teman kayak gitu aja. Aku mah selalu libatkan orang tua sayang. Mau keputusan apapun gitu ya, mau pergi kemanapun aku pasti libatin gitu. Ntar Uti juga kayak gitu, kita doain aja. Aku coba untuk narik Uti kayak gitu ya. Kalian juga sama-sama doain ya, sama-sama doain. Ntar malam ya aman gak aman sih. Mau gimana, orang dia ngikutin hawa nafsu. Kalau kalian ketakutan Uti salah ngomong, mendingan gak usah ditonton.
ya, gak usah ditonton. Udah, kalian doain aja kayak gitu ya, doain aja yang terbaik buat Puji gitu. Kalau orang haus validasi mah serem sayang. NPD karakternya, jadi maunya diakuin, maunya dieluk-elukan, maunya disanjung-sanjung. Jangan. Insya Allah gitu. Insya Allah Ferel sabar, karena Ferel pernah di posisi itu kok ya. Tapi memang bedanya Uti itu perempuan kan, kalau Ferel kan laki. Jadi ya kalau laki kan nggak terlalu nggak terlalu mencolok banget ya. Maksudnya orang nggak terlalu inilah. Kalau perempuan kan kayaknya nggak enak gitu loh ya. Mi, malam live lagi biar kita nonton live aja. Siap, lo siapin gift aja lah buat gua. Ya ntar gue usahain deh abis jam berapa sih dia live? Biar kalian nggak kepanasan. Aduh, jadi netralnya kesini ya. Kita doain aja yang terbaik buat dia lah, gitu ya. Ya insya Allah sih dia diberikan kedewasaan ya. Oh 7:30 ya. Aku ngaji guys, 7:30 ya. Coba ntar aku ngomong sama nenek, ngajinya habis maghrib bisa nggak? Jadi jam 7:30 udah selesai. Atau habis asar, apa ya habis maghrib kali ya. Ntar aku lihat dulu ya. Soalnya aku tawazulan dulu guys. Ya kalau memang dia bisa controlling, insya Allah dia bisa controlling ya. Insya Allah ya. Insya Allah ya, kita doain aja. Kaget sih diupload lagi sama dia ya, walaupun sedikit. Jadi bumerang nantinya. Jadi bumerang. Gitu loh. Jadi bumerang dia nantinya. Itu udah diupload lagi, kan udah dibilang jangan diupload walaupun sedikit gitu. Harusnya dia bisa nepatin janji. Kenapa? Karena Vera udah kasih hadiah kan. Harusnya seperti itu sih. Ya mau udah putus atau enggak ya, kalau aku harusnya ya tepatin janji kayak gitu. Soalnya kan Vera udah memberikan perhatian gitu loh. Ya kalau masalah status digantung kan memang baru pacaran. Jangan memaksa lah, ibaratnya kayak gitu. Loh, mau ngapain panas, sayang? Mau ngapain panas? Kan Mbak Zita itu inian bosnya Ferel. Mau ngapain panas? Kan Mbak Zita Ferel, apa Mbak Zita kan bosnya. Mau ngapain panas? Sedangkan Uti kan itu orang random yang nggak kenal. Gak mungkin kalau nggak ada hasutan, gak mungkin kalau nggak ada yang mojokin. Aku udah tahu kok. Entah juga kelihatan kok temen yang ngejorokin dia ke arah yang buruk, tak juga kelihatan sendiri buruknya ke Fuji. Dimin aja, itu kan udah dilihat. Storynya dia, awakening spiritual. Ya udah, nikmatin ntar. Udah ngomong kayak gitu udah terbuka. Satu, ya tinggal tahan banting aja. Kayak gitu. Tinggal tahan banting aja nanti. Kalau kita udah ngomong, gue lagi ngerasain awakening spiritual, itu udah ngebuka sayang. Itu udah ngebuka pintu cakranya. Ya, itu udah ngebuka. Nah, tinggal nikmatin prosesnya. Nanti kelihatan yang buruk-buruknya nih, teman-teman yang tadi dianggap luar biasa baiknya akan terlihat jahatnya, ya. Negatifnya sama dia, ya tinggal tahan banting gitu aja. Emang tahu semuanya tentang mereka ya Mbak? Allahu alam, aku cuma lihat energinya aja, tinggal Allah yang nentuin. Aku cuma untuk lurusin aja, gitu aja. Aku nggak berniat jatuhin siapa-siapa, tapi kalau memang Uti posisinya tidak menyenangkan ya aku tinggal lurusin aja. Semua atas izin Allah sih, ya kan? Karena aku udah bilang, ya Uti posisinya lagi transisi sayang. Tahu kan transisi gitu.
Makasih Is, gitu ya. Lagi transisi dia posisinya. Itu. Jangan sebut nama ya. Uti itu lagi transisi, lagi dibuka portal ya, lagi dibuka portalnya, makanya dia ada storynya kayak gitu. Ya aku juga kaget sih dikasih tahu sama fansnya ya. Ke aku, kaget aku juga. Cepet ya, gue bilang dalam hati. Cepet juga nih koneksi, gue bilang. Malah baru kemarin kan kita ngomongin tentang apa namanya, tentang leluhur. Ya, makasih Arumzu, sehat selalu buat kamu ya, rezekinya biar banyak. Storynya yang mana Mi? Ada, aku dikasih, ada di aku. Mana aku nggak bakal buka karena kan yang nggak enak ya. Aku udah dikasih orang jadi ya aku nggak buka itu. Ada awakening spiritual ya Mi? Iya. Kan kemarin kita baru baca, dibukakan, terhubung oleh apa? Leluhur kan? Ya kan? Kalian kan dengar sendiri kemarin, baca sendiri, ya kan? Ya, terhubung, ya. Bukan gak ada hubungan, mereka masih ada. Cuman aku udah bilang, kan di energi kemarin tuh mereka mengikuti permainan para haters, jangan sampai kebablasan. Ngerti gak sih? Bikin panas haters, jangan sampai kebablasan, ujungnya nanti jadi petaka ya di antara mereka berdua. Kan aku udah ngasih tahu yang readingan kemarinnya. Masa kalian lupa? Ingat nggak? Mereka mengikuti permainan haters, jangan sampai kebablasan. Jangan sampai ibarat gini, kita bikin cemburu seseorang, ya, karena kita senang lihat mereka panas, ya. Jadi kebablasan, kita keseringan, ujung-ujungnya apa? Kita jengah sendiri, ya kan? Lama-lama hidup kita nggak enak, kayak gitu loh. Maksudnya Uti nggak percaya? Iya percayalah sayang, kalau udah ngomong spiritual kayak gitu, itu udah percaya. Cuman dia di transisi, tau nggak transisi? Perubahan, di posisinya tengah. Ya, fisik sama energi spiritual tuh kan itu, ya setipis tisu. Ya. Itu potongan buat mantannya Utimi. Ya mau mantannya kek, mau apa kek, pokoknya jangan kebablasan ya. Jangan bikin alibi-alibi yang aneh berlebihan. Nanti jadi dilema sendiri buat semuanya. Lo kayak ibaratnya gini loh, kita kalau makan kekenyangan juga kan gak enak, muntah. Kayak gitu loh. Gumoh ujungnya. Ya. Udah kita doain aja si Puji ini biar lebih dewasa, bisa ngontrol emosionalnya, ngontrol perasaan, ya entah itu kangen, rindu, atau benci dengan seseorang, ya kita nggak tahu ya, biar dia bisa controlling aja. Tuh, benar kata Mami kemarin ya, dia dendam sama mantannya. Kan aku udah baca di situ, Delisa, tuh kamu masih ingat? Segala sesuatu berlebihan yang nggak baik ujungnya betul itu memang ya. Kita doakan aja Puji biar lebih dewasa, bisa controlling tantrumnya, ya kan, dan juga bisa seleksi dalam memilih teman. Begitupun juga Feral, biar sabar ngadepin Puji. Kalau memang dia niat baik didekatkan sama Puji, jadikan dia sebagai suami yang terbaik buat Puji. Kalaupun misalnya Puji bukan yang terbaik, ataupun Feral bukan yang terbaik, ya dipisahkan dengan cara baik aja sama Allah. Bener nggak guys? Gitu aja. Jadi biar tidak saling menyalahkan, tidak saling fitnah gitu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Aku mah nggak mau kayak maaf ya, kayak pembaca lainnya berpihak. Misalnya si Puji ini nggak salah gini-gini, atau si B-nya laki-laki ini nih nggak salah gini. Enggak, kalau memang mereka energinya nggak bagus ya aku ngomong gitu. Karena aku pengen mereka tuh dewasa, lebih bisa mengendalikan kehidupan dengan bijaksananya energi mereka gitu loh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa ya. Insya Allah apa yang kita inginkan Allah kabulkan. Terus juga apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dengan cepat, berkah ya. Sukses, dikasih kesehatan semuanya. Terus juga dijauhkan dari hal-hal yang zolim, termasuk diri kita, ya dijaga prasangka baiknya kita, ya kan? Dan juga kita balas dengan kebaikan siapapun yang berbuat buruk ke kita, ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Mi, kemarin nih yang live ada cucunya bilang Verfu dia kode tangannya bersatu gitu. Terus tantenya Feral keceplosan. Ya udah kita lihat aja. Insya Allah aja, doain aja, aminin aja. Selama mereka bukan suami orang, istri orang, aminin ya sayang ya. Ya, tinggal Allah yang menentukan, itu dikasih nyata. Gitu aja. Ya. Rora lo disuruh minum tuh Panadol. Nacilau. Semalam ya kocak banget ya guys. Aduh, semalam kocak banget tuh bocah-bocah, ya Allah, lo pada ya emangan ya. Kita lihat energinya Fuji. Ya, kita lihat energinya Fuji. Ini bisa terjadi cepat atau lambat ya. Anissa ya, lo ketawa aja lo. Aku pernah nonton podcastnya si R itu sebelum Uti sama Feral. Katanya si R itu nggak suka. Allahu Akbar, serius? Nggak sukanya kenapa? Alasannya apa? Biasanya kalau nggak suka itu ada rasa loh. Kebalikannya. Feelingku ya. Maaf ya, ini sih Allahu alam ya, tapi kebanyakan kayak gitu. Ya kita nggak pernah tahu loh, Ratna. Ya kan, mulut, ya lidah sama hati bisa beda sama otak. Ya kita nggak pernah tahu loh. Contoh gini deh, contoh ya, maaf ya, yang udah kita lihat gitu ya, di kenyataan juga. Sahabat dia bilang aku nggak suka nih sama cowok ini nih gini. Misalnya terus udah dilihat itu cowok itu baik sama kita gitu ya. Lama ketika kita pacaran atau udahan, tiba-tiba dia sama dia. Kan banyak yang begitu. Ya kan? Banyak yang begitu sayang. Orang kebanyakan awalnya benci jadi cinta loh. Bener-bener cinta. Benci itu bener-bener cinta. Hati-hati dengan kata benci. Ya. Bisa jadi namanya bujangan ganteng ya, ibaratnya kayak gitu. Ya kita tinggal lihat waktu aja nanti. Kan aku udah bilang. Aku nggak mau negatif, tapi tinggal Allah yang bukain aja satu-satu nanti. Ya, kita lihat aja gimana Allah nunjukin aja nanti satu-satu. Kan yang udah terjadi begitu kan, aku udah bilang kalian lihat aja nanti ya, kita reading, kita tarik, tinggal Allah yang nunjukin nih satu. Alhamdulillah kan Allah tunjukin ya kan, dikit jadi bukit tuh ya kan. Ya tinggal manusianya, kalian nerima nggak dengan kenyataan yang aku baca gitu. Bener nggak guys? Nerima nggak gitu? Kalau nggak nerima ya itu masa lalu gitu aja ya, nggak Linda? Ya enggak, karena aku udah bilang insya Allah jadi nyata 90% readingan aku, tapi harus terima kenyataan gitu.
Tuh, siapa tuh yang bilang? Tika no, pernah banget Mi zaman sekolah, padahal sahabat aku banget-banget, tahu-tahu dia suka juga. Ya emang kebanyakan begitu. Itu mah sudah lumrah sayang. Maka kita berhati-hati. Ya, satu-satunya jalan yang aku udah bilang, jangan baper, jangan cari validasi dengan seseorang, sebuah hubungan, udah bawa santai aja. Ya, bawa santai aja. Mami aja temen cewek cuma satu, bisa kehitung sayang. Kita lihat Fuji ya energinya. Tuh, Nine of Swords ya. Ini bisa terjadi cepat atau lambat tuh. Stres, depresi, ya karena ulahnya dia sendiri, pikirannya dia sendiri yang negatif tuh. Mau gimana? Orang dia yang sendiri punya pikirannya seperti itu, tuh, Five of Wands. Ya lagi awakening spiritual, antara logika, perasaan, hasrat, bercampur. Tuh kan, Eight of Swords, mau gimana? Nah sekarang gini ya, Hana Jena, Mochi disuruh milih, nanya ke temen, dia nggak suka. Terus kita ngikutin temen gitu. Kita tinggal lihat perlakuan dia ke kita gimana. Simple. Jalanin dulu. Kalau memang sesuai dengan feeling temennya, ternyata dia bener nggak bagus, ya udah tinggal. Simple kan? Di storynya aku bilang bosen, ya udah diemin aja. Diemin aja. Ya, nanti yang ada ujung-ujungnya, aduh, dia jadi dibenci orang, jadi nggak ada yang simpati. Yang ada nanti berkurang itu subscribernya dia, nggak ada yang nonton. Kalau dia nggak bisa controlling dirinya. Banyak loh selebgram begitu loh. Ada yang maaf kata amit-amit ya, saking tantrumnya atau ya haus validasi, ujung-ujungnya apa? Kan kalian tahu. Halo Pena. Halo Zan Nazar. Bener nggak? Ujungnya apa? Ada yang bunuh diri, ada yang main obat-obatan, ada yang kehidupannya nggak jelas. Puji tuh masih beruntung. Ada keluarga yang menyayangi loh. Yang ibaratnya oma opanya yang nggak berantakan lah orang tuanya gitu. Beruntung dia. Temen-temennya itu punya keluarganya nggak jelas. Koneksi ke orang tuanya tuh nggak jelas. Sorry to say. Ini aku lihat energinya. Bener Mi, tapi dia pernah stres. Ya itu. Karena harus validasi. Nah teman-temannya itu pada berantakan semua koneksi dengan keluarganya. Kalau Fuji kan kagak. Koneksi sama keluarganya kan Masya Allah. Luar biasa. Kita kan nggak pernah tahu Hilmi. Ya kan? Gimana mereka, mbak siapa kayak whatever lah sama orang tuanya kan nggak pernah terlalu diekspos. Kalau Fuji kan diekspos mulu. Apalagi kan dia udah pernah menikah kan, bercerai kan. Fuji masih perawan. Ya. Energi itu terkoneksi sayang. Makanya Fuji banyak-banyakin zikir, sedekah, sholawat. Ya, sholatnya diperbaiki lagi. Enggak Mi, masih single. Tapi kan udah enggak itu kan. Gue gak mau ngomong ya. Dari pergaulannya udah kelihatan. Ya. Udah nggak itu. Bebas lah kehidupannya gitu. Makasih Sepuh. Kemana aja kamu Puh? Baru aja dia datang nih Sepuh.
ya kan? Nih Puji nih depresi nih, kangen sama almarhum tuh. Kangen sama almarhum. Kebanyakan teman Puji itu udah pada hidupnya bebas sayang. Kamu lihat deh. Lihat aja teman-temannya. Mostly they are free. Makasih Sepuh, ya Allah. Ya. Makasih rezekinya biar bertambah. Itu dia sudah freedom teman-temannya. Jadi mindsetnya itu kecampur. Ya Allah, Sepuh, subhanallah, baik banget sih ini orang. Lo banyak duit ya, Puh. Lo lagi banyak duit ya, gajian lo ya. Gue doain lo gajian lo berlipat-lipat ganda. Ya Allah, si Sepuh nih kayak gajian dia nih anak nih. Ya kan? Sepuh pasti lagi gajian nih. Awal bulan. Ya kan? Makasih banyak, biar bertambah rezekinya 70.000 kali lipat buat yang ngasih siapapun ya. Jadi Puji ini stress depression, kangen dengan orang yang dia cintai, yang dia sayangi. Udah tengah bulan Mi, biar bertambah lagi. Nggak ada batasan, mau awal, tengah bulan. Oh iya tengah bulan ya, enggak juga sih, masih tanggal 10 bre. Masya Allah Sepuh, subhanallah, berkah-berkah ya Allah. Ya, dia ini kangen sama keluarganya. Lo kemana aja Puh? Kemarin-kemarin nggak ada, healing lo ya. Makasih sayang. Ya, di sini ada Six of Cups, Four of Pentacles, Nine of Cups tuh. Kangen sama almarhum. Ya, kangen. Kangen dia. Makanya energinya stres. Ya, galau. Ya, konflik batin nih antara hawa nafsu, logikanya. Ya, jadi kangen betul itu atuh betul. Dia inget almarhum karena ya ulang tahun Gala kan dikit lagi. Jadi ingat. Jadi dia ya tantrum jadinya. Bukan jadi tantrum itu ke semua hal gitu loh. Ke semua hal ya, ke Fadlinya lagi sibuk, terus ditambah lagi Gala udah sekolah, ditambah lagi si Feral juga sibuk kayak gitu. Yang ada cuman teman-temannya yang itu aja kayak gitu loh. Jadinya ya gitu, jadi bercampur aduk. Kalau dia nggak bisa controlling ya jadi dilema dan petaka dia sendiri nantinya. Jadi orang makasih Sepuh, subhanallah ya Allah. Jadi petaka buat dirinya dia sendiri guys, kalau dia nggak controlling. Ya Allah Puh. Tengah bulan juga lo gajian terus ya Puh, gue doain Puh. Bismillahirrahmanirrahim. Buat yang ngasih gift biar pada gajiannya tiap hari ya, berlipat ganda. Iya, pada sibuk-sibuk kan. Kan temannya kan banyak sayang yang hidupnya pada bebas. Kan kamu lihat sendirilah, aku nggak perlu ngasih tahu siapa-siapanya. Kalian sudah lihatlah siapa mereka. Nah. Jadi udah kebiasaan hidup bebas. Jadi ya kurang dikontrol jadinya. Uti lagi kangen itu salah satunya. Kedua kangen sama pasangan itu salah satunya. Kedua sama almarhum karena ulang tahun Gala, ya kan. Sama Fadli lagi sibuk, ya kan. Si fans sudah berumah tangga, ya kan. Temennya yang satu udah punya pacar, sibuk sama pacarnya, ya kan. Yang ada yang sekarang dia hadapin aja ya memang ujiannya seperti itu. Kalau lagi mau naik derajat ya ditemukan dengan kisah lama lagi. Tahan banting gak lu gitu. Makasih Sepuh, ya Allah. Ya, tuh kata anakku, ampun Puh, Sepuh. Ya, jangan sebut nama ya di sini ya. Siapa Kuci? Ya, aku nggak suka sebut nama. Ya, jangan sebut nama sayang. Ya, kita ntar sangkanya kayak kemarin tuh ya. Aku ngasih flashback perbandingan gitu ya, maksudnya flashback cerita dari kedua keluarga laki-laki yang orang sebelah ngambek loh.
Ngambek katanya, jangan ngejelekin orang ini, jiran gini 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 gini, jangan sanggup pautin agama. Ya Allah, kocak tuh orang. Orang aku ngasih tahu. Iya. Jangan bilang insya Allah enggak. Ya insya Allah enggak. Kita doain yang terbaik aja ya. Iya, jadi uring-uringan gak jelas gitu. Makanya kita coba untuk tarik. Kita lihat energinya Feral ya. Biar dia nggak salah jalan, biar dia nggak tantrum gitu ya sayang ya. Kita coba untuk tarik gitu. Bukan kangen sama Feral aja sayang. Ya, dia emang kasih sepuh. Ya Allah, baik banget sepuh. Ya, dia bukan kangen sama Feral aja, banyak hal nih di bulan 7 ini nih yang dia tantrumin. Banyak hal sayang. Sepuh aku padamu tuh katanya. Iya katanya. Ya Allah, nih anak gajian kali ini kayaknya. Setiap hari ada ini anak. Kita lihat energinya Feral ya. Makasih sepuh anyway shop ya, berkah gajinya tiap hari ya. Iya, sepuh dapat warisan tuh kayaknya tuh. Tuh Feral tuh. Ya. Duh, Fuji, kalau lo kayak begini Ji, Feral bisa berpikir tentang mantan lo Ji. Aduh Ji, kontrol dong Ji, kontrol. Tantrum itu dikontrol gitu loh. Yang ada ntar Feralnya bimbang. Ya, yang ada begitu nanti. Iya, jadi dibanding-bandingin. Pamit lu, mau kemana? Mau pulang? Emang lu di mana? Ya makanya itu Tifa, harusnya dia menghargai ya. Feral udah datang ke live-nya dia. Kan udah jelas dia bilang jangan di-upload. Ya kan? Terus Feral udah bawa sesuatu buat dia. Harusnya dia menghargai di situ. Harusnya dia menghargai loh. Ya, harusnya menghargai. Oh iya, dia udah capek-capek datang ke tempat gua syuting ibaratnya. Ya kan, dia bawa hadiah. Walaupun status belum ada, tapi dia udah mengatakan jangan di-upload gitu kan. Berarti dia minta dihargai. Ya udah. Masa harus menghilangkan kebaikan seseorang sih yang udah ngasih sesuatu sama kamu dengan ikhlasnya gitu. Dan dia meminta dengan lembut kan ke Uti. Gitu. Ya kalau belum kehilangan baru nangis. Kalau belum kehilangan mah nggak akan nangis, masih aja dia merasa wah kayak gini nih bisa mancing dia terus nih. Oh dengan cara ini nih kayak gitu loh. Jadinya meremehkan kebaikan seseorang nggak boleh ya Ti. Harus kita menghargai gini loh. Oh iya tuh orang misalnya walaupun dia cuman HTS nih gitu ya. Ya walaupun dia misal gitu, dia cuman HTS gua, tapi dia udah pernah baik loh sama gue. Dia sempetin dateng, terus dia ngelarang gue untuk upload yang foto gue sama cowok random. Soalnya foto itu terkenal dengan orang-orang yang ya gitu dah, pelukan sana sini lah ya. Gitu loh, laki-lakinya kan pelukan dengan cewek mana aja kan, random gitu. Emang kerjaannya di sana begitu kan. Nah dia udah minta datang bela-belain bawa hadiah kesukaan gue. Oh iya ya, jangan deh, anggap aja nih kenang-kenangan aja lah video kayak gini nih. Kayak gitu loh. Kan kita juga nggak tahu mereka kayak gimana, kok ngatur. Gue nggak ngatur, gue cuman ngasih tahu kalau mereka suka ya syukur, nggak ya nggak apa-apa. Ngapain lo yang ngoceh? Hah? Kalau gue ngatur, gue ngomong ke Fujinya. Gue nggak ngatur, gue cuman ngatur energinya. Kenapa? Biar Fujinya dewasa. Gue nggak nyalain Fuji, nggak nyalain Feral. Dua-duanya memang lagi di fase transisi awakening spiritual. Kalau yang tahu spiritual pasti ngerasain di ambang-ambang.
di tengah. Fuji lagi di posisi itu. Dan gue coba untuk bantu Fuji biar tidak salah jalan. Intinya kayak gitu aja. Kalau lu gak suka diatur, namanya lu anak bandel. Gue mah suka diatur, karena gue maunya ke arah, ke urus gue. Kalau gak ada orang tua, gue gak ada yang ngatur. Gue butuh diatur gue. Maklum ya, gue anak kelahiran 80, jadi udah biasa diatur sama orang tua. Jadi tertata gue. Kalau anak gak suka diatur, namanya pembangkang. Melawan orang tua. Demen banget sih Fuji pengen jadi buruk. Heran gue lu pada. Kayaknya seneng banget gitu hatersnya ya. Kalau Fuji jadi buruk tuh seneng banget deh. Gue heran gitu loh. Gak kasihan apa sama anak orang? Kita lihat viralnya ya. Iya, kasihan loh. Sama Mi, aku kelahiran 80, makanya seneng kalau iya, aku juga lebih seneng dinasehatin, takut salah jalan. Gue juga serius, say. Emang anak-anak sekarang kalau dinasehatin ngeyel. Tagiran gak ada yang nasehatin, nyari. Kok gak ada yang sayang gue? Kok gak ada yang peduli sama gue? Begitu. Iya, maunya mereka tuh Fuji tuh liar. Jadi cewek nakal. Jadi cewek gak bener. Orang kita coba untuk narik energi Fuji biar lurus kok. Ngatur-ngatur gimana lu pada? Malam Jumat. Iya, ininya keluar. Tanduk gua. Tanduk gue nya keluar guys. Kita lihat viral. Tuh, kan? Four of Pentacles. Fuji lo malah bikin viralnya jadi stuck loh. Ngebanding-bandingin tuh, udah ada yang ngomong tuh soalnya tadi. Ngebanding-bandingin sama orang masa lalu loh. Dari mantan-mantannya yang dulu. Bukan hanya si yang terakhir ya. Mantan-mantannya yang dulu lah semuanya. Dibanding-bandingin. Ini jangan jadi kayak begitu jadinya. Aku paling suka kalau ada yang nasihatin. Bener dia nih. Kalau aku dinasihatin berarti aku masih disayang dia. Masih disayang tuh orang. Gitu aja. Masih diperhatiin. Viralnya jadi bimbang ya nantinya nih. Jadi bimbang. Ji, mendingan lo hapus lagi deh Ji. Ya, hapus lagi deh uploadan yang motor deh Ji. Gua ngeliatnya di sini Feral malah lebih fokusin dalam kerja, move on-nya deh. Tapi stuck dalam pikirannya tuh dia ngebandingin Fuji sama mantan yang lainnya, bukan satu mantan aja, semuanya. Jadi dibanding-bandingin nih. Ini aku ngeliatnya. Tapi energinya tuh stuck, tapi dia coba untuk fokus kerja. Karena dia lagi ngejar apa? Lagi ngejar target hidupnya dia. Untuk memulai kehidupan baru, pernikahan itu butuh biaya besar. Butuh pengorbanan besar. Bener nggak guys? Orang kalau menikah itu butuh pengorbanannya besar. Bukan hanya masalah materi, tapi juga fisik, mentali. Karena ini Karena ini menyangkut masa depan anak orang kan? Sebagai suami nantinya. Itu loh. Iyalah, tanggung jawab. Orang boleh buruk di masa lalu, tapi kan ada masanya taubat, ya Allah kasih. Mau gimana? Nih Feral malah, emang energinya Feral nih nanti nih stuck, jadi ngebandingin dengan para mantannya nih si Fuji nih. Ujungnya dia kayak apa? Udahlah, gue move on kerja aja. Gue gak nyari cewek. Gue fokus kerja. Tuh, nih. Kalau gue jujur ya, bukan laki-laki aja, perempuan. Kalau udah bosen dengan drama-dramanya, ya dia fokus kerja, itu bisa bertahun-tahun loh. Contohnya gue. Seriusan, say.
ya. Contohnya gue kalau kalau udah fokusin kerja ya udah, mau ngapain nyari pasangan, nikmat, nggak ada yang ribet, nggak ada drama gitu. Puji tuh punya rumah suka, itu artinya rumahnya dibikin panas sayang, ya. Ada jinnya, jin dasim atau apa, pokoknya dibuat nggak betah di rumah itu. Sama kayak aku Mi, iya aku gitu. Aku kalau udah males tentang hubungan, mau ngapain ke hubungan kalau bikin drama doang, gitu aja. Dia datang mau suka sama gue dengan status yang benar ya ayo, nggak status benar juga nggak apa-apa, nikmatin aja, gitu aja. Yang penting gue banyak duit, usaha gue ada, gue sehat, bisa berbuat banyak buat banyak orang. Tuh kayak gini nih Feral nih. Kalau orang nggak betah di rumahnya, itu ada yang naro, dibikin panas rumahnya, bikin panas, nggak betah jadinya. Kita lihat ya. Nggak ada cemburu sama Zita, kagak ada. Nggak ada. Kan udah dilihat Zita sama si Feral itu koneksinya keluarga. Kan kita udah lihat kemarin. Diingetin kebaikan selalu alasan kenapa sih aku nggak bisa jadi diriku sendiri. Ya udah nggak usah diingetin, biarkan dia jadi dirinya dia sendiri. Dan ketika mendapati sesuatu yang nggak nyaman, itu ya kan karena perbuatan sendiri. Udah diemin aja. Kita sebatas ingetin sekali, 2 kali, 3 kali nggak dengar, ya udah letting go. Insya Allah bisa. Makanya ya ini aku udah kemarin kan tiba-tiba pengennya, makanya tiba-tiba kalian kepengennya aku tiap hari, ya kan? Yang tadinya seminggu 2 kali, sekarang tiap hari, malah sehari 2 kali kan kalian. Udah kayak makan bukan anak gua. Karena anak gua udah kayak makan, lu pada minta gua bacain si Fuji. Anak gue no jawab no, ya kan. Fuji nih dibikin nggak betah di rumah, itu ada yang naro, jadi nggak bisa sembahyang, nggak bisa ibadah, males jadinya. Kita nunggu ajan dulu ya, asar. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Ngantuk dengerin mami ya? Dengerin aja dulu. Jangan lupa doa. Salawat dulu. Syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kabulkanlah apa yang aku inginkan, yang aku pikirkan, yang aku hajatkan dari ucapan tindakanku. Kabulkanlah secara nyata yang baik-baik, yang buruk-buruknya dijauhkan. Rezekiku berlimpah, jodohku terbaik gitu. Hidupku sehat walafiat, berguna untuk banyak orang, termasuk hewan-hewan dan juga tumbuhan. Kan lagi ajan, malam Jumat lagi. Lindungilah Indonesia dari segala bencana, terutama dari gunung meletus, hujan, banjir, diredakan, disurutkan, yang kena bencana dikasih rezeki banyak, sehat, keluarganya bersatu lagi gitu. Yang meninggal dikasih surga, diampuni dosanya gitu. Al-Fatihah. Allahu Akbar kabira. Nunggu azan dulu ya. Enggak, masih terus, tapi nungguin azan dulu.
ambilin krim yang panas deh mami deh. Pinggang mami panas nih deh. Udah kayak pantang. Tolongin sayang. Tolongin nak, sini lagi. Ntar malam kita ngaji. Heartburn kan? Iya hot cream sayang. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku sayyidul qadir. Bait balanya bait, apapun bala-balanya bait ya Allah. Bala bait. Yuk guys, kita lihat ya perasaannya Puji ke Feral. Siapa lagi nih? Norway dan jangan ngatur, maksudnya apa sih? Gini ya, untuk semuanya, nggak apa-apa kita memberikan pendapat itu boleh, ya kan? Bukan masalah soal ngatur, kita memberikan pendapat itu wajar. Kalau kita seseorang yang dewasa itu, kita kan pasti menerima dulu pendapat orang lain, mau itu buruk atau enggak gitu loh, dan kasih solusinya, bagusnya gimana. Karena apa yang kita ucapkan itu kan energi. Makasih sayang. Endorse ya. Ya. Jadi endorse ya. Ya. Waalaikumsalam Nis. Diemin aja Lorezia, kalau memang dia merasa nggak pacaran sama si Feral ya udah terima aja, kan ucapan dia bakal jadi nyata gitu aja udah. Penyesalannya dia yang rasakan gitu aja. Kita doakan yang terbaik aja buat Puji, ya kan? Kan kita lihatnya mereka masih komunikasi. Niang aja bilang baik-baik aja kok, aman gitu. Gak usah dipanas-panasin, gak usah kita gampang baper. Kan mami selalu bilang, kalau kalian nggak siap dengan jawaban anehnya dia, ya udah tinggalin, cari tontonan yang lain gitu loh, sambil doain mereka jodoh bersama gitu aja. Karena aku udah bilang kan, dia readingan yang kemarin juga kena hasutan, kena ilmuwan, makanya dia nggak betah di rumah. Emang begitu, orang kalau lagi kena ilmu gaib, serangan-serangan entah itu santet, telu, guna-guna, ya itu bakal nggak betah di rumah. Serius say, karena rumah itu cuma dijadian singgah sementara, bukan tempat tinggal, bukan diibadahin, bukan untuk di sholat-sholatin, ngajiin kayak gitu. Jadi cuman naruh barang, pulang, pergi gitu. Ya Allahu alam ya, tahu enggaknya, tapi sih pasti tahu lah. Gitu. Doain aja yang terbaik buat si Puji. Ya, apalagi kan banyak orang yang gak suka dengan ya kesuksesannya dia, ya kan? Masa sih nggak usah ditonton ya. Ya banyak orang yang nggak suka kan dengan kesuksesan dia, bukan hanya karena pasangan tapi harta juga, ya kan gitu. Apalagi orang-orang entertainment itu kan mainannya kan di belakang layar sayang. Kita lihat ya perasaannya Puji ke Feral, energi bisa cepat atau lambat. Ya doain aja mereka lanjut. Ya komunikasi sih masih ada, cuma memang lagi kehasut mau gimana. Ditambah lagi kan Feral lagi sibuk kerja, lagi banyak rapat, mau gimana. Ya udah nggak usah sebut nama ya, siapa namanya Lovebirds, jangan sebut nama ya sayang ya. Jangan sebut nama. Kita lihat Puji perasaannya ke Feral. Tuh dari kemarin tuh pengen nikah perasaannya.
pengen bahagia. Ini di persimpangan loh, ya, antara batinnya dia dengan dorongan teman-temannya, ya, energi negatif gitu. Masih aja percaya sama tarot, siapa suruh percaya? Ya kan? Siapa suruh percaya? Nggak usah dipercaya. Lagian lah ngapain lo ke lapak gue? Udah tahu nggak percaya lo main ke lapak gue. Aduh, ada aja. Jangan percaya sama tarot tapi dia naruh komen di lapak gue. Artinya lo suka liatin tarot. Lo gimana sih? Ada aja nih orang, ya kan? Tuh perasaannya Fuji ke Feral. Udah aku blok. Udah gitu angkanya 33 lagi. Ya elah, angkanya angka spiritual. So, kayak gitu aja lo percaya kayak gituan. Ya Allah. Fuji tuh energinya, perasaannya ke Feral tuh pengen nikah. Ini perang batin, betul baby blue. Kan awakening spiritual itu antara logika dan juga tentang energi gaib. Jadi kayak, bener nggak ya insting gua kayak gitu. Kayak gitu loh. Jadi di persimpangan, ya, di persimpangan. Insya Allah Rivalino nungguin komat ya. Ya Allah, lancarkanlah seluruh masalahku semuanya ya Allah, termasuk klien-klien aku dan juga para subscriber aku, siapapun yang nonton. Uti sama Feral selesaikan masalahnya dengan baik. Kita lihat ya perasaannya Fuji ke Feral. Aku sih orangnya netral aja ya Beb, karena memang aku kerjanya adalah untuk meluruskan insya Allah energi orang gitu ya. Ya diterima apa enggaknya itu kan terserah mereka ya gitu. Yang penting kita sudah mengutarakan energi kita nih. Kalian nih baiknya begini. Kalau diterima syukur, enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau kejadian nanti jangan kaget, jangan teriak. Gitu aja intinya kalau gue. Ya, yang udah-udah begitu. Puji ke Feral perasaannya. Tuh. Fuji itu di persimpangan guys. Tuh kan. Memang lagi awakening spiritual, persimpangan antara mau nikah apa enggak nih, ya kan? Kalau nikah, ya udah sejaman kali sayang setengah jam apa, Nana Faza. Kalau nikah gue nggak bebas, gitu aja, karena akan banyak peraturan. Tuh, ya kan? Akan banyak peraturan, nggak bebas. Ya, aku ngeliatnya tuh nggak bebas sayang. Jadi nih dia ngalangin jodoh dia sendiri sih jadinya. Jadi ngalangin jodoh dia sendiri. Mau gimana? Nggak juga Paza, nggak sampai malam dong sayang, gue mau ngaji nak. Fuji bakal lulu prinsip nggak Mi? Iya kalau udah kehilangan. Itu aja sih intinya. Kalau udah kehilangan baru prinsipnya luluh itu. Serius. Kalau udah kehilangan begitu. Ya karena circle lah. Karena kan dia biasanya bebas, bisa nginep sana sini. Terus ya bisa kemana-kemananya sama teman-temannya, ya kan. Kalau udah menikah kan otomatis bukan hanya Feral aja ya. Kalau udah menikah walaupun dengan selebgram kayak dengan apa kayak, kan pasti ada batasannya. Berteman sama temannya kan ada batasan. Perasaan ke Feral sih kuat, pengen nikah. Cuman lagi berseberangan ini.
perasaannya dia, logikanya dia, hasratnya dia, bebasnya dia, lagi awakening spiritual, kan udah ada di storynya juga kalian bilang. Aku udah bilang semalam, tahu-tahu story tadi pagi, tadi ya kan kalian bilang, kan semalam aku bilang, kalau kehilangan dulu baru luluh ya sama aja bohong ya, emang begitu kebiasaannya sayang. Biasanya begitu beb, nanti akan dicari ya karakter kayak kita misalnya nih, dia kayak gini, pasangan kita kehilangan kita nih, baru dah setelah kita tinggalin, dia akan mencari diri kita di orang lain. Nggak akan bisa sayang, nggak akan bisa ya. Kalau fix bubar enggak. Aku udah bilang nggak ada yang bilang bubar di sini. Cuman dia lagi awakening spiritual, paham gak sih? Kalau kita mau menikah tuh kayak dibikin jeda gitu loh. Siap nggak siap kayak gitu. Setannya. Sekarang aja tuh bocil lagi terpengaruh si tante ganjen. Ya udah diemin aja. Ya itu dia, setuju banget, nggak baik nginep di rumah orang pada rumahnya bagus. Ya itulah, jadi kayaknya kayak nggak bersyukur. Apa yang Allah kasih itu sebenarnya sudah luar biasa, harusnya dinikmatin ya kan. Perbanyak sholatnya, ngajinya di rumah itu ya, bukan orang lain yang ngaji di situ tapi diri dia yang beli kan atas nama dia. Nah nanti kan dihisap rumah tersebut, kecuali rumahnya kontrakan ya atau kos-kosan lah gitu ya, itu beda lagi ya. Kena, kan aku udah bilang gini loh, kan ada deh kayaknya deh cerita tentang apa ya, tentang kiriman santet atau guna-guna atau pelet ya, orang dibikin gak betah di rumah. Ada nggak say? Kamu pernah denger nggak? Aku pernah denger sih. Kalau orang nggak betah di rumah, ya otomatis itu kena. Jadi pengennya di luar mulu. Cari ketenangan tuh di luar. Iya, baby blue. Halangan orang mau nikah, betul itu sayang. Pernah nggak kalian dengar? Iya Mi, benar aku pernah Mi. Tuh, Lalapono. Aku udah kena Mi dari perempuannya tuh, perempuan mantanku tuh. Tanya Jati Baten, gimana caranya, rasanya, ya kan? Naruh di rumah, bisa targetnya bisa dari jarak jauh, bisa. Kamu udah tahu rumahnya dia. Ya insya Allah aja kita lihat akhir tahun gitu loh. Kan aku udah bilang, banyak yang pengen ngancurin, aku coba untuk nyatuin. Banyak yang pengen ngancurin Fuji bubar. Kan kalian udah dengar sendiri, kalian tahu sendiri, bahkan kalian lihat sendiri ya. Ya paranormal yang ya gue nggak tahu lah ya, yang kalian kasih tahu ke aku lah ya kan. Ada omongan mau tuker nasibnya si Fuji lah, takdirnya Fuji lah, diancamnya seperti itulah, akan lakukan segala cara lah buat mereka bubar lah. Aku udah di ACC, alhamdulillah, siap. Pengalaman Mi, dulu aku pun pernah kena guna-guna tuh dari mantan aku. Tuh tanya nih orang-orang yang pernah kena. Kamu jadi males di rumah kan? Males banget, pokoknya apa-apa pengennya di luar, lebih aman di luar. Bener nggak guys? Kalau lagi ngerasain kena inian orang lain tuh, di rumah kita tuh kita dibikin males, pengennya keluar mulu. Iya Mi tuh, pokoknya nggak betah banget itu dia ya. Perasaannya Puji ke Feral mah masih pengen nikah, cuman lagi persimpangan tuh ya. Iya, jadi malas ibadah, itu salah satunya sayang Linda tuh. Iya Mi, malah aku
sampai mau tinggalkan ortu aku tuh, ya kan? Si Anies Shahyan. Tetangga saya ditinggal mantan nikah tanpa aba-aba, pas mantan sekeluarga umroh bau busuk tuh, dikasih kan sama Allah balasannya. Kita lihat perasaannya Feral ke Fuji. Kan aku udah baca di sana yang kemarin tuh. Ini Fuji kayaknya kena pengaruh deh. Ingat nggak, Say? Yang kemarin-kemarin tuh yang ada devil, ya kan? Ya insya Allah kita doa bersama aja, ya. Biar si Fuji lebih baik lagi, kita doakan. Ya, entah juga kebongkar, bener Rivalino. Aku juga dulu pernah sama mantan aku sampai uring-uringan. Terus jadinya apa tuh? Jadi enggak jelas. Iya. Tuh. Kok kalau saya lebih betah? Ya itu kamu nggak kena namanya, sayang. Lain. Kalau orang lagi kena begituan, dia tidak akan betah di rumah. Apalagi rumah itu dipakai buat ibadah, buat kebaikan. Panas, hawanya pengen berantem. Itu namanya jin dasim di dalam rumah. Ya, biar berantakan dengan orang tua, keluarga. Ya kamu nggak kena berarti. Ya betul, Wahyu. Kalaupun memang jodoh betul, akan kembali lagi dengan jalannya Allah, tapi dengan status yang berbeda bisa jadi, ya. Status yang berbeda adalah bisa jadi jodoh tertunda itu bisa jadi ketika misalnya Feral udah nikah terus jadi duda, ya. Atau Fuji udah nikah terus jadi janda, ketemu Feral sama Fuji lagi. Itu jodoh tertunda bisa. Parpat pada sadar terus mantan cerai sama istrinya itu, sekarang mantan balik lagi jadi kan si Enda. Ya kita lihat Feral perasaannya ke Fuji, ya. Kalau kena guna-guna begitu, sayang. Ya, kalau kena guna-guna jin dasim tuh begitu. Jadi kalau jadi keluar tuh nggak harus ada kepentingan, ya. Maunya nggak betah di rumah aja, kayak gitu. Siapa sih Tante Girang? Lu ngomongin Tante Girang. Aduh, jangan dikasih tahu namanya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Feral perasaannya ke Fuji. Tuh, padahal perasaannya bahagia loh. Ya kenal sama Fuji dulu tuh kayaknya bahagia banget loh. Sedikit kecewa sih. Iya, sholat dulu aja nggak apa-apa. Ya, jadi perasaannya Feral ke Fuji tuh masih ada bahagianya, tapi memang agak kecewa ya nantinya nih energinya. Jadi harus, ya gimana ya? Feralnya lebih fokus ke pekerjaan sih kayaknya. Aku lihat dia nggak ada fokus untuk percintaan. Ya kalau misalnya maaf kata gitu ya, dengan Fuji gagal misalnya, kita pahitnya dulu lah gitu ya. Feral ya fokusnya kerja, nggak mikirin hubungan, nggak. Dia anggap ya Fuji itu adalah sandaran terakhir dia sementara ini gitu loh. Jadi dia fokus dalam jabatan dia dulu. Ini aku lihat tadi energinya. Feral ke Fuji tuh sakit hati kan nantinya nih tuh, yang tadinya bahagia malah terluka. Fujinya pengen nikah tapi tantrum, ya masih juga ya, apalagi sampai sekarang udah upload video itu ya. Jadi ya itu dia ya. Tuh, Feral jadinya nantinya nih energinya males untuk bisa komunikasi lagi dengan Fuji. Jadi males aja. Tuh, kena efek tuh. Ya, kena efek.
Ya sekarang gini, biarkan ilmu hitam itu bekerja dulu, biarin aja. Ya, kata mama aku begitu. Jangan dilawan, biarin dulu aja. Karena semakin kita biarin, ya setannya itu akan pergi sendiri dan balik ke orang yang ngirim. Biasanya begitu. Ya, yang penting niat kita adalah membersihkan si Fuji sama Feral ini agar terus berprasangka baik. Gitu aja, ya. Karena kalau misalnya mereka jadi prasangkanya saling buruk, setannya makin senang. Serius, say. Makin seneng. Ya, makin seneng. Jadi udah ikutin aja. Ikutin aja dulu permainannya mereka. Biarkan si Feral sama kalau orang mau menikah begitu, dibikin bimbang, dibikin ragu, ya. Tapi ya itu dia, akan ada komunikasi, akan ada ya. Tapi kayak dibikin up and down. Ya, up and down. Jadi kita nggak usah balas, ya. Nggak usah balas dengan biarin mereka begini-begini, biarin aja Allah yang balikin lagi, karena ilmu itu akan kembali kepada orangnya. Apalagi ilmunya kalau niat jahat, kita doain aja yang targetnya ini biar sehat, waras, dan terus berkomunikasi dengan baik, ya. Itu aja. Masalah jodoh ketentuannya ada di Allah gitu. Dan itu akan berbalik nih, ilmu yang jahat ini ke yang ngirim. Dan itu akan lebih parah nanti, terbongkar semua keburukannya, biasanya begitu. Kalau dibilang perpisahan, enggak di sini, karena si Feral pun masih ada komunikasi, tapi memang karena satu kesibukan, ya. Feral aja nggak bisa ketemu keluarganya loh guys. Makasih Nuna. Ya Allah, dia balik lagi ya. Feral aja ini nggak bisa ketemu keluarga loh. Walaupun ketemu itu ada waktunya sebentar doang. Betul Mi, kalau kita sabar dan berbalik ke istri mantan sekarang sakit tuh kan? Ya kan? Ke istri mantan sekarang sakit gagal ginjal parah tuh. Tuh ya, tuh tanya no si Jati Banten tuh yang udah ngerasain ya. Omongan Mami ini bukannya kita untuk menyerah begitu saja, enggak. Justru kita membiarkan dulu nih, karena sudah kena. Ibaratnya gitu loh. Kalau udah kena, biarin dulu nih. Ya, yang dia hajar nih, dia habis-habisin dulu nih ilmunya, ya. Nah, nanti secara dia udah begitu, kita doain aja terus yang terbaik. Gitu ya, yang terbaik buat Fuji, buat Feral, buat siapapun yang niat jahat sama Fuji sama Feral, ya Allah balikin aja dengan cara Allah gitu. Itu akan kembali guys, tapi memang butuh kesabaran, ikhlasnya kita dalam doain dia. Ya insya Allah aja doain dia pergi umroh. Iya, energinya lagi berjalan kan, kemarin udah dibaca. Ada devil, ingat nggak? Ingat nggak guys? Aku bilang nih bakal kena huru hara dah. Tapi nanti balik lagi sama Feral. Ini ada komunikasinya. Feral sempat sakit hati. Ya karena yang foto itu, video itu. Ya. Sakit hati. Feralnya lagi banyak kerjaan nih tuh. Nine of Pentacles sama the Devil lagi kerja sendiri nih. Nggak mikirin hura-hura nih, bagaimana hura-hura, kerjanya lagi numpuk. Tuh, boro-boro. Komunikasi sama keluarga juga up and down. Mau ketemu juga up and down sama keluarga. Ya. Kita lihat koneksinya mereka. Ntar malam kita coba lagi ya. Tapi aku harus tawasulan dulu ya sayang. Mau ngaji dulu ya. Habis maghrib apa habis isya aku ngaji dulu. Kita lihat koneksinya mereka berdua ya. Iya. Nanti malam kita baca lagi tentang mereka ya, kita tarik lagi ya.
Ya gimana mau ketemu Feralnya? Sekarang gini ya lah sayang. Ketika kita sudah ketemu dengan sesuai impian kita, ya depan mata nih kita udah dikasih ke arah yang serius. Nah pastinya Allah itu akan menguji kita nih. Dikasih ya, dikasih rezekinya yang berlimpah, kerjaannya numpuk, jadi nggak ada waktu buat pasangan. Terus juga dikasih teman-teman ya kan, yang sekiranya bisa membawa dia happy sesaat, dikasih. Jadi itu banyak ujiannya. Insya Allah ya. Insya Allah kita lanjut lagi nanti malam ya. Kita lihat koneksinya mereka berdua ya. Soalnya pembaca tarot aja kan yang kalian bilang sendiri ya, kalian nggak simpen sih ya. Apa namanya, fitinya dia mau ya yang ngancam Uti, nggak ada ya, nggak ada ya. Nggak simpen ya, harusnya simpen. Kamu pernah lihat kan? Aku dapat tahu ini bukan aku nyari, aku nggak nyari sayang. Aku dikasih tahu itu, dikasih lihat videonya. Kaget sih, kaget gitu loh. Kok bisa gitu loh? Maksudnya ya peramal atau siapalah sampai ngancem kehidupan, ganti takdir lah, segala macam. Kaget aja gitu loh. Kok bisanya segitunya? Katanya udah dihapus sih. Kan sama aja. Terus juga ada yang ngancam katanya mau ya apa namanya, ngedukunin lah segala macam, segala cara biar mereka putus. Aku tahu dari fansnya Puji sendiri, kasih ke aku. Di inbox aku ada. Kita lihat koneksi mereka berdua ya. Banyak nih tuh Kurnia tuh, peramal lain bilang gitu tuh ya kan. Ya sekarang gini, kita dikasih ilmu sama Allah ini kan cuma sesaat ya. Dan ilmu ini kan gak banyak sebenarnya. Ilmu penerawangan lah apalah, itu gak banyak bagi Allah. Sedikit lah, secuil lah. Tapi kenapa harus, ya maaf kata gitu ya, sampai mengancam orang kalau orang tersebut nggak jadi sama yang kita tujukan gitu. Kenapa? Kalau dia sampai melakukan itu, jujur Li, ilmunya jadi tumpul, kata orang tua aku. Karena orang tersebut nggak salah apa-apa kan. Bener nggak guys? Ini kata sesepuh aku ya. Wah aku, mama aku, guru-guru aku juga ngomongnya gitu. Kalau sampai sesumbar mengancam orang tanpa salah gitu ya, ilmunya tumpul. Hai nanu-nanuna. Tapi kebanyakan ya bilang gitu, kayak ada penganut hitam. Siapanya penganut hitam? Dukun-dukun lainnya. Betul dikasih kelebihan harus dibuat kebaikan, harus itu. Tapi juga itu menjadi ujian buat yang bawanya gitu loh. Kalau mau tanya di tarot ada yang ada sayang, ada. Kan kelihatan dari cara dia bawanya, energinya, arahnya kemana. Terus dia lebih, ibaratnya kamu misalnya nih baca tarot atau dengar tarot, dia memberikan kamu energinya lebih ke agama apa enggak nih? Misalnya kalau aku kan lebihnya ke zikir sama salawat sedekah ya, arahnya ke sana terus ya, melawan segala balanya itu selalu ke sana gitu ya kan. Dengan energi aku dikasih sama Allah seperti itu. Ada yang membawa kalian menjadi sombong, marah, emosi, nah itu baru energinya negatif, dibilang hitam, karena membawa suatu keegoan jadinya. Apa bedanya sama ilmu suntet? Sama aja sayang.
Kalau udah pengancaman tanpa ada kesalahan, tanpa ada alasan, itu sudah masuk ilmu hitam karena ilmunya digunakan untuk keburukan. Kalau bagi aku, ya, sama aja. Kita lihat koneksinya. Ya, gitu aja. Kalau kalian nonton sesuatunya itu membawa kalian emosi, otomatis itu energinya nggak baik buat kalian. Ya udah, negatif artinya. Skip gitu aja. Tapi kalau membawa kalian lebih dewasa, lebih belajar tentang kehidupan, apalagi membawa kalian mengingat nama Allah walaupun gak fanatik banget gitu ya, dan membuat kalian belajar tentang sedekah lebih brutal gitu, ya udah terusin nontonnya gitu. Paham ya kalian ya semua ya. Manis tak mami, tapi aku yakin Verfu berjodoh. Insya Allah, karena aku udah bilang insya Allah. Ya. Kita lihat koneksinya Verol sama Puji. Ya, harus kuat lawan ujian lah. Hidup ini kan ujian sayangku. Selama kita masih hidup, ujian itu akan terus berlanjut. Begitupun kita mati loh, ujiannya ada, yaitu dengan apa yang kita lakukan semasa kita hidup ya. Kalian upload itu untuk kebaikan apa untuk jadi dosa jariah, terserah kalian, kayak gitu loh sayang. Insya Allah ya, doain aja Fuji dari sedekahnya bisa membentengi dia ya. Betul, orang yang udah meninggal aja masih dikasih ujian, ya kan, dari apa yang dia tinggalkan semasa hidup. Sekarang kan zamannya banyak orang upload kan, viti-viti, kayak video-video segala macam. Nah, nanti akan dipertanyakan itu, apalagi kalau orang yang meninggal kan akunnya masih ada di situ. Gitu loh, ya kan? Dan itu akunnya itu kan ditonton banyak orang lagi. Nah, akun kita itu apakah bisa memberikan hal positif buat mereka, atau memberikan mudarat, atau memberikan dosa jariah gitu. Kita lihat ya, koneksinya Puji sama Feral. Iya sayang, nanti diupload ya. Tuh kan, di persimpangan ini mereka berdua energinya. Ya, tapi lama-lama nanti memperbaiki kok koneksinya, nggak apa-apa. Namanya kehidupan itu kan ada up and down, ya kan? Kan nggak mungkin kita lagi sibuk kali kakak lopnya, lagi jalan-jalan kali sayang dia. Ya, nih ini hubungannya mereka, koneksinya ini ada Two of Pentacles, the Page of Wands sama the Knight of Pentacles. Diberikan kebimbangan, persimpangan jalan tentang komunikasi mereka, tapi insya Allah ada suatu kestabilan lagi, ya, kestabilan lagi nih, insya Allah. Ya, jadi nggak usah khawatir, kita banyakin doanya yang positif buat mereka, tuh ya, karena dua-duanya juga mengenang masa lalu yang nggak enak ya, terutama tentang lingkungan, teman-teman ya. Ini akan membuat mereka nanti teringat lagi kenangan mereka berdua. Tuh kan, Six of Cups, memang mereka ini ya energi spiritual ya yang menuju ke Twin Flames nantinya. Ya, sekarang mereka lagi dibangunkan dulu nih awakeningnya. Ya. Lagi dibangunkan. Tuh kan, harus memperbaiki diri sendiri nantinya nih. Ya, perbaiki diri sendiri dulu. Tapi nanti mereka juga akan komunikasi lagi. Saat ini memang insya Allah sih nggak lama ya. Jangan sampai lama mereka begini gitu ya, insya Allah ya. Ini nanti mereka akan rindu tentang kebersamaan mereka berdua. Insya Allah ya. Kita doakan yang terbaik aja buat Puji, buat Feral ya. Gitu. Tuh, nanti saling kangen, saling rindu, nanti biarin aja dulu ya, nikmatin aja. Puji lagi dikasih apa yang buruk lah, maksudnya dikasih sesuatu yang buruk dari orang-orang sekitarnya dia, ya udah kita doakan aja yang terbaik gitu. Yang penting kita doanya Puji jangan sampai lepas kontrol ya, gitu aja ya, jangan sampai lepas kontrol, jangan sampai salah jalan gitu. Tuh ya. Nanti akan ada komunikasi kok Puji sama Feral.
ya akan saling lebih terbuka lagi. Salah satunya tentang pekerjaan, ya. Karena mereka saling kangen juga, rindu. Vero nggak bisa berbuat apa-apa juga. Dia tahu gitu loh, Fuji ini tantrum karena kangen dia juga gitu. Cuman gimana, kerjaannya lagi numpuk. Ya. Dan Vero nggak bisa berbuat apa-apa, soalnya kerjaannya lagi banyak. Koneksi mereka berdua tuh. Kan demonnya terbalik. Jadi nanti nih mereka memperbaiki drama mereka sendiri, perbaiki intuisinya. Jadi udahlah, hidup kita jangan ada drama lagi gitu loh, saling memberikan kestabilan hidup dalam pekerjaan masing-masing gitu. Mereka kangen ini, kangen sayang. Kangen ini, rindu koneksinya. Insya Allah nanti akan ada pertemuan ya setelah ya pekerjaannya udah mulai agak longgar lah kalau aku lihat ya. Tuh dua-duanya ya saling terbunuh sendiri dengan pekerjaan masing-masing, mau gimana, hanya bisa komunikasi satu sama lain doang karena kerjaannya lagi banyak, lagi numpuk ya, lagi banyak. Oke, nanti malam kita lanjut lagi ya. Aku mau sholat asar. Ya, insya Allah nanti setelah aku tawasulan kita lanjut ya sayang ya. Oke. See you later ya. I love you. Teruslah prasangkanya baik. Doa yang terbaik buat Fuji. Ya. Biar Fuji lebih dewasa, lebih bisa seleksi memilih teman, dan juga dijauhkan dari teman-teman yang mengarahkan Fuji ke arah yang negatif. Gitu aja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Nur. See you later ya.